Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Video kali ini masih membahas pada materi bab 3 tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara, yang mana poin C-nya membahas mengenai Islam masuk istana raja yang terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan dulu kalian sudah mempelajari materi pada poin pertamanya, yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas mengenai kerajaan Islam di Jawa. Tapi sebelum dimulai, kalian silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Kemudian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Tahukah kamu kapan dan bagaimana proses Islamisasi di tanah Jawa? Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa dapat dibuktikan melalui temuan arkeologis, babad, hikayat, legenda, dan berita asing. Nah, Islamisasi tersebut menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Apa saja sih kerajaan Islam di Jawa? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Perkembangan Kerajaan Demak tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Majapahit. Demak ini merupakan salah satu pelabuhan dagang bagian dari Kerajaan Majapahit. Pelabuhan dagang ini menjadi sangat ramai setelah dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk para pedagang dari Arab. Pedagang Arab tersebut menetap sementara di Demak dan menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir utara Jawa bagian tengah. Dalam perkembangannya, di wilayah tersebut berdiri sebuah kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Demak. Menurut babad lokal, pusat Kerajaan Demak berlokasi di Bintara atau Gelagahwangi. Tempat ini diperkirakan menjadi permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah, yaitu raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Demak. Pada awal abad 15, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak. Ia merupakan putra dari Raja Majapahit, yaitu Brawijaya dengan putri Campa. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yang mana berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sukadana, Palembang, Jambi, dan Banjar. Selain itu, Sultan Trenggono mengutus pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menguasai Sunda Kelapa, yang pada saat itu menjadi kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Yang kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1527, Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Perang saudara terjadi antara Pangeran Prawoto, yaitu putra dari Sultan Trenggono, dan Arya Penangsang dari keturunan Pangeran Sekar Sedo, yaitu adik dari Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Selanjutnya, Arya Penangsang ini berhasil dibunuh oleh Hadiwijaya atau Jakatingkir dari Pajang. Hadiwijaya ini merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Ia kemudian berhasil merebut tahta Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang. Setelah pemindahan ibu kota tersebut, kejayaan Kerajaan Demak berakhir. Sebagai kerajaan yang terletak di wilayah pesisir, Kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan maritim dan perekonomian agraris. Selanjutnya, keberadaan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa turut mempengaruhi kehidupan agama di Kerajaan Demak. Kemudian, upacara selamatan dan yasinan adalah salah satu budaya yang telah berkembang sejak kekuasaan Kerajaan Demak. Upacara tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya Islam dan Jawa yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga juga mengembangkan tradisi sekaten yang sampai saat ini masih diselenggarakan di Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta.
Selanjutnya ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Demak, di antaranya adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang merupakan masjid peninggalan dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah bersama para wali songo. Kemudian ada juga makam Sunan Kalijaga, Pintu Bledek, kemudian Soko Guru, Dampar Kencana atau tempat duduk raja, dan Surya Majapahit. Selanjutnya yang kedua yaitu Kerajaan Pajang. Wilayah Pajang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak setelah ibu kota Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir, menantu Sultan Demak, merupakan tokoh yang berperan dalam pemindahan ibu kota kerajaan tersebut. Ia dinobatkan menjadi penguasa di Pajang dan memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang terletak di bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak bagian pedalaman. Pada perkembangannya, Kerajaan Pajang berhasil memperluas wilayah hingga daerah pesisir utara, seperti Jepara dan Pati. Perkembangan Kerajaan Pajang diawali dengan kepemimpinan Jaka Tingkir atau dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat. Keadaan tersebut menyebabkan perebutan kekuasaan antara Pangeran Benawa, yaitu putra dari Sultan Hadiwijaya, dengan Arya Pangiri, yaitu putra dari Sunan Prawoto. Yang kemudian tahta Kerajaan Pajang pun diambil alih oleh Arya Pangiri, sedangkan Pangeran Benawa bertolak ke Jipang. Namun kepemimpinan Arya Pangiri ini tidak sebijak raja sebelumnya. Ia malah sibuk mengurusi upaya balas dendam terhadap Mataram. Karena hal itu, kehidupan rakyat Pajang tidak diperhatikan. Pangeran Benawa yang merasa prihatin mengetahui kondisi Pajang, pada tahun 1586, Pangeran Benawa bekerjasama dengan Sutawijaya untuk menyerang Pajang. Meski sebelumnya Sutawijaya melawan ayahnya yaitu Hadiwijaya, tetapi Pangeran Benawa masih merangkulnya sebagai saudara. Arya Pangiri pun kalah di tangan dua persekutuan tersebut. Kepemimpinan Kerajaan Pajang kemudian diambil oleh Pangeran Benawa. Kemudian pada tahun 1587, pemerintahan Pangeran Benawa berakhir. Namun tidak ada putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Karena hal itu, Pajang pun diwariskan menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan bercorak agraris. Penghasilan utama masyarakat Pajang berasal dari sektor pertanian. Bahkan, Kerajaan Pajang pernah berhasil menjadi salah satu lumbung padi terbesar dan mengekspor beras ke wilayah lain. Kemudian, budaya Islam di Kerajaan Pajang memiliki kemiripan dengan budaya yang berkembang di Kerajaan Demak. Budaya Islam di Kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Pajang, diantaranya ada makam Jaka Tingkir, Kampung Batik Laweyan, Masjid Laweyan Solo, Bandar Kabanaran, dan makam pejabat Pajang. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Islam. Perlu kalian ketahui bahwa terdapat dua Kerajaan Mataram di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sementara itu, Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Kerajaan Mataram Islam terletak di Alas Mentaok yang lebih dikenal dengan nama Kota Gede, yaitu di Jawa Tengah. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Sultan Hadiwijaya mengambil alih kekuasaan dengan mendirikan Kerajaan Pajang atas bantuan dari Ki Ageng Pemanahan. Yang kemudian Sultan Hadiwijaya menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Ia diangkat sebagai bupati atau adipati di Mataram. Yang selanjutnya, wilayah Mataram ini digunakan oleh Ki Ageng Pemanahan untuk mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Mataram.
Kekuasaan kemudian dipegang oleh putranya, yaitu yang bernama Danang Sutawijaya, yang memiliki nama alias Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram mulai memperluas wilayah. Sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya pada tahun 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Sepeninggal Panembahan Senopati, tahta Mataram beralih kepada raja-raja setelahnya, yaitu Mas Jolang atau Sultan Hanyokrawati dan Raden Mas Jatmiko atau Sultan Agung. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan. Sultan Agung bercita-cita menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Cita-cita tersebut berusaha diwujudkan dengan menyerang kekuasaan VOC di Batavia. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat karena sakit. Kemudian kepemimpinan Mataram digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Amengkurat I. Sejak saat itu, kondisi politik Kerajaan Mataram menjadi tidak stabil. Nah, keadaan itu dimanfaatkanlah oleh VOC untuk memperluas pengaruhnya ke wilayah Kerajaan Mataram. Akibatnya, pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua wilayah, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya, pada tahun 1757, dua wilayah tersebut terpecah menjadi 4 bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran, serta Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Pembagian wilayah tersebut didasarkan pada Perjanjian Salatiga. Dalam kehidupan ekonomi, selain bergerak dalam sektor pertanian, perekonomian di Kerajaan Mataram juga bergantung pada sektor perdagangan. Selanjutnya, Sultan Agung merupakan raja yang berperan dalam mengakulturasikan budaya lokal dengan agama Islam, yang mana Sultan Agung ini menciptakan penanggalan Jawa dengan menggabungkan tahun Hijriah dan tahun Saka. Selain itu, muncul juga tradisi Grebeg Maulud yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Islam. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Di antaranya ada Masjid Agung Gede Kauman, kemudian Masjid Kota Gede, Sastra Gending, dan Kompleks Pemakaman Kerajaan Imogiri. Selanjutnya yang keempat yaitu Kerajaan Banten. Munculnya kekuasaan Islam di Banten terjadi saat Maulana Hasanuddin atau lebih dikenal dengan Fathahillah berhasil mengalahkan Portugis dalam pertempuran di Sunda Kelapa. Pada awalnya, kawasan Banten ini dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin atau Fathahillah ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Setelah berganti pemimpin, Kerajaan Banten akhirnya mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah, pemimpin yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten terus mengalami kemajuan. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai Kerajaan Pajajaran. Namun, ada sebagian masyarakat yang menyingkir ke pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang. Mereka ini dikenal dengan masyarakat Baduy. Masa kemunduran Kerajaan Banten dipicu oleh konflik yang timbul di dalam istana. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menentang VOC, tetapi kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda.
Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan melakukan politik adu domba atau Divide et Impera. Mereka membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, berakhirnya masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa malah membuat kekuasaan VOC di Banten kian menguat. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya situasi tersebut membawa Kerajaan Banten pada kemunduran. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Banten, diantaranya ada Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kayibon, Istana Keraton Surosowan, Benteng Sepilwij, Danau Tasikardi, Vihara, dan Meriam Kiamu. Kemudian yang kelima yaitu Kerajaan Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa, sekaligus sebagai kerajaan yang memungkasi riwayat Kerajaan Majapahit. Menurut sumber lokal dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Pakungwati pada tahun 1479, yang mana ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon. Lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pakungwati di sebelah timur Keraton Sultan Kesepuhan. Syarif Hidayatullah juga terkenal dengan gelaran Sunan Gunung Jati, yaitu salah satu dari Wali Songo. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon mencapai kemajuan pesat, baik di bidang agama, politik, maupun perdagangan. Dalam bidang agama, sangat jelas terlihat bahwa Islamisasi berjalan sangat masif. Dakwah agama Islam ke berbagai wilayah terus-menerus dilakukan. Sedangkan di sektor politik, perluasan daerah menjadi salah satu fokus dijalankannya bersama Demak. Misalnya, Cirebon mampu merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 untuk membendung pengaruh Portugis. Sepeninggal Syarif Hidayatullah, Kerajaan Cirebon dipimpin oleh cucu dari Syarif Hidayatullah, yaitu Panembahan Ratu. Pada masa pemerintahannya, hubungan antara Cirebon dan Mataram terjalin dengan cara melakukan pernikahan. Hubungan tersebut terlihat pada pernikahan Sultan Agung dengan kakak Panembahan Ratu, yaitu Ratu Ayu Sakluh. Dari pernikahan tersebut lahirlah Amengkurat I. Pada akhir abad ke-17, Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran akibat berkembangnya kekuasaan VOC. Pada tanggal 7 Januari 1681, Kerajaan Cirebon dipaksa menandatangani perjanjian oleh VOC. Melalui perjanjian tersebut, VOC berhasil menguasai komoditas perdagangan utama Kerajaan Cirebon, seperti lada, beras, kayu, dan gula. Kemudian sejak tahun 1697, kekuasaan Keraton Kesepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kacirebonan dan Kaprabonan. Dan yang selanjutnya ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Cirebon, diantaranya ada bangunan Keraton Kesepuhan, bangunan Keraton Kanoman, bangunan Keraton Kacirebonan, makam Sunan Gunung Jati, naskah-naskah kuno seperti Babad Cirebon. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Pada materi selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.